hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan Allah kemudahan, ditakdirkan Allah bisa sholat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita hidup di dunia ini alasan yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi orang mukmin apapun yang dilakukan bernilai ibadah. Bahkan nafasnya pun mempunyai nilai ibadah. Karena setiap hirupan nafasnya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya bagi orang yang tidak beriman, seluruh aktivitasnya sia-sia, tidak berharga dan tidak bernilai, bahkan bisa mempunyai nilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aktivitas itu bisa bernilai dosa bagi orang yang tidak beriman, maka dalam hatinya pun ada dosa. Allah berfirman, wa dzaru zahiral itsmi wa batinah. Dosa itu ada zahir dan ada yang batin. Oleh karena itu orang mukmin zahirnya baik, batinnya pun lebih baik. Dan sebaliknya orang yang tidak beriman, zahirnya tidak bernilai, batinnya pun juga tidak baik. Oleh karena itu ada sebuah cerita seorang murid yang begitu cinta dan ta'zim kepada gurunya, sehingga murid ini diberi Allah kekuatan, kemampuan untuk bisa melihat sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Kalau bahasa tasawufnya kasyaf. Dan kasyaf ini sudah hal yang mu'tabar dan ma'ruf di kalangan orang-orang tasawuf atau orang-orang sufi. Dan kasyaf ini juga pernah berlaku pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu manakala beliau khutbah di atas mimbar Jumat, lalu beliau dinampakkan oleh Allah tentang pasukan yang dikirimnya sedang berada dalam bahaya, dikepung oleh musuh, sehingga beliau mengatakan dengan keras, ya Sariyah al-Jabal al-Jabal, sehingga para hadirin kaget, kok tidak ada hubungan antara pidatonya dengan yang disampaikan barusan, dan suara itu terdengar ratusan mil dari tempat beliau khutbah. Jadi kasyaf itu suatu hal yang berdasar. Wa ma ya'lamu al-ghaiba illallah. Dan juga ada Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dan beberapa bagian dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sesungguhnya Allah itu mengajari orang dikehendaki. Nabi Yusuf diberi Allah kemampuan untuk memberikan takwil. Nah, singkat cerita, murid ini ternyata mampu melihat masa depan gurunya, bahwasannya gurunya itu dilihat oleh muridnya termasuk min ahli nar, ahli neraka. Tapi muridnya ini tidak percaya. Muridnya berusaha untuk mengelak dengan apa yang dilihatkan oleh Allah. Tetapi begitu murid ini berjumpa dan melihat gurunya, senantiasa yang terlihat dalam wajah dan kening gurunya adalah beliau termasuk ahli neraka. Sehingga muridnya ini tidak kuat. Setiap melihat gurunya dinamakan Allah beliau ahli neraka gurunya itu. Sehingga beberapa hari tidak masuk. Akhirnya gurunya pun melihat, memantau dan mencari mana si muridku fulan bin fulan, biasanya aktif kok sekarang tidak ada. Akhirnya beberapa hari kemudian beliau muridnya ini hadir di majelis gurunya, dan ternyata dipanggil oleh gurunya, wahai muridku, kenapa engkau tidak hadir dalam majelis ilmu yang biasa engkau hadiri rutin istiqomah? Maka murid ini tidak bisa menjawab dan hanya menangis saja mendengar pertanyaan dari gurunya. Tapi kalau dipaksa oleh gurunya, wahai muridku, sebutkan kenapa engkau tidak hadir dalam majelisku ilmu, majelis ilmuku. Akhirnya si murid ini dengan tangisan, isak tangisnya menjawab, wahai guruku, sesungguhnya aku diberi Allah penglihatan, sesungguhnya engkau ini termasuk orang yang ahli neraka. Sehingga aku tidak kuat melihat engkau ditakdirkan Allah sebagai orang yang ahli neraka, sedangkan engkau adalah guruku yang membimbingku sampai aku bisa sampai derajat seperti ini. Akhirnya gurunya menjawab, wahai muridku, kalau itu alasanmu, sesungguhnya aku sudah tahu hal itu 40 tahun sebelum engkau ngomong kepada aku. Aku tahu dibukakan oleh Allah kalau aku ini akan masuk neraka jauh sebelum engkau mengetahui. Tetapi aku dan kamu ini adalah hambanya Allah, makhluknya Allah,
diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya tidak punya pilihan kecuali hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Urusan surga dan neraka bukan di wilayah tanganku, tetapi itu semuanya mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si murid ini mulai lega dan bisa menerima penjelasan gurunya dan akhirnya aktif kembali mengikuti pengajian gurunya. Dan lama-lama ternyata seiring berjalannya waktu Allah berikan kasyaf kembali kepada muridnya mengenai gurunya, dan ternyata setiap kali melihat gurunya, murid ini melihat sesungguhnya gurunya pada akhir hayatnya nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Nah, ini adalah kasyaf. Maka yang paling penting adalah jangan kita jadikan apapun yang kita lakukan sebagai orientasi hanya surga dan neraka saja. Meskipun boleh, dan kita juga diperintahkan Allah untuk memohon surganya, dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk takut kepada api neraka. Dan Rasulullah juga memberikan kita contoh-contoh doa bagaimana kita mohon surga dan bagaimana kita belum dari api neraka. Tapi jangan sampai itu hanya sebagai tujuan kita. Tujuan kita adalah beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ahmad bin Hanbal, di situ ada riwayat sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal mimpi bertanya kepada Allah. Kita tahu bagaimana pertanyaannya, yang jelas itu riwayat. Ya Allah, bagaimana seorang hamba mendekatkan diri kepadamu ya Allah? Maka Allah berfirman dalam mimpinya beliau, bi kitabi atau bi kalami, dengan firmanku atau dengan Al-Quran. Imam Ahmad kemudian bertanya, bi fahmin atau bi ghairi fahm, membaca dengan faham atau tanpa faham? Kata Allah, dengan faham dan tanpa faham pun seseorang bisa mendekatkan hatinya kepadaku. Maka dari itu marilah kita berbanyak baca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Tidak ada kitab yang istimewa seperti istimewanya Al-Quran. Contohnya, satu contoh saja, dalam Al-Quran ada beberapa kalimat mutasyabih. Dalam permulaan surat itu ada yang menggunakan sabbahalillah, ada yang menggunakan yusabbihulillah. Ini mutasyabih. Kalau orang hafal Quran ini menjadi problem karena mirip-mirip. Sabbah atau yusabbih artinya sama, atau sabbih. Maka mengetahuinya mudah, ada kaidahnya. Saya baru baca dari postingan teman itu ya. Kaidahnya saya cek betul. Kaidahnya kalau sabbaha, awal surat yang dimulai dengan sabbaha tidak ada titiknya, maka suratnya itu juga nggak ada titiknya permulaannya. Contohnya surat Al-Hadid kan ha, nggak pakai titik, maka awal mulanya sabbah. Tapi kalau yusabbihu ada ya-nya, ada titiknya, maka nama suratnya pun permulanya ada titiknya. Surat At-Taghabun, itu yusabbihu. Terus kemudian ada juga yang mutasyabih, wa faqihatim mimma yatakhayyarun. Lalu ada juga wa faqiha mimma yashtahun. Kalau tadi itu wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmu thayrin mimma yashtahun, surat itu ya, itu jam mufrad, wa faqiha mufrad. Yang wa faqiha jamak. Gimana ini, kapan jamak, kapan mufrad? Ini juga mudah. Kaidahnya adalah kalau faqiha itu mufrad, maka dia terdapat dalam surat-surat yang namanya mufrad. Seperti surat Yasin, surat Shad, surat Al-Waqiah. Ini mesti faqiha. Tapi kalau nama suratnya jamak, seperti surat Al-Mu'minun, surat As-Saffat, lalu surat Mursalat, ini kan nama suratnya jamak. Maka faqihahnya juga menggunakan kalimat jamak, wa fawaqiha. Jadi ini hebatnya Al-Quran. Jadi sudah betul-betul itu minallah. Sampai dari segi sisinya jangan sampai kita ragu. Oleh karena itu mari mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan seluruh aktivitas hidup kita, nafas kita, hati kita semuanya untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, Bang Isan.